Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita semua ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada, kita kembali melaksanakan manakiban online subuh. Senantiasa keberkahan, karomah barokah Tuhan Syekh untuk kepentingan kita semua. Kita berdoa meminta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah dengan karomahnya, dengan barokahnya untuk kesehatan kita yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezeki kita semua, ditambah-tambah kebahagiaan kita semua, dimudahkan urusan-urusan kita semua, hajat yang baik dikabul oleh Allah untuk kita semua, dan kita semua, keluarga kita semua diistiqomahkan dalam iman Islam ihsan. Karamah barokah Aba Awas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa, dan itulah di dalam manakib kita ada waktu-waktu mustajab. Saya teringat betul ketika Abah dalam satu kesempatan mengatakan berdoalah usai dibacakan manqobah. Disitulah terkabulnya doa-doa. Kita bersyukur setiap kita usai manakib menjelang tausiah di mukadimah, para mubaligh, para dai, para penceramah mendoakan kita semua, dan kita meyakini doa-doa yang diaminkan oleh guru kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua kembali manakib. Karena kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang dimana banyak manusia lupa atau tertipu atau tidak diperhatikan. Yang pertama as-sihhatu, yang kedua wal faraghu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Bapak Ibu, hari ini, pagi hari ini ketika diberikan kenikmatan sehat, maka kita manakib. Hari ini ketika kita diberikan waktu senggang, maka kita manakib. Ini artinya kenikmatan yang luar biasa. Jangan sampai dua nikmat ini akan menjadi penyesalan, di mana orang akan menghargai sehat ketika dia sakit. Ketika sakit merencanakan nanti kalau saya sehat akan ini, akan ini, akan ini. Tetapi ketika diberikan sehat lupa. Nanti kalau saya sehat, saya akan manakib. Kalau saya sehat, saya akan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Tetapi lupa. Nah, maka hari ini kita ingatkan dengan hadis ini bahwa dua nikmat ini menjadi penting, dan kebanyakan orang lupa, menjadi tertipu. Ketika dia sakit ingat sehat, maka hari ini kita sehat. Nikmat sehat diberikan Allah kepada kita semua. Ya, sehat dalam arti bisa sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual. Sehat fisik, tubuh kita bisa beraktivitas. Sehat mental, kita tenang, nyaman, bahagia. Sakit mental, ya kita mudah panik, bingung, bimbang. Sehat spiritual, kita bisa sholat berjamaah, bisa sholat awal waktu, kita baca Quran, kita berzikir, kita qiyamul lail, kita selalu bisa berusaha maksimal untuk amaliyah mursyid. Ini sehat spiritualnya. Sebaliknya kalau seandainya sakit spiritualnya, malas zikir, malas ibadah, malas berbuat baik, nauzubillah, itu sedang sakit spiritual. Maka mumpung kita diberikan sehat, nikmat sehat, maka kita lakukan hal-hal positif. Yang kedua, waktu luang. Waktu luang ini akan terasa penting ketika kita sibuk. Di mana kita sibuk dengan pekerjaan kita, di mana kita sibuk dengan aktivitas kita, tiba-tiba mendapat tugas, mendapat proyek, mendapat kegiatan
yang menjadi tugas dari pimpinan dalam pekerjaan dan lain sebagainya, maka terasa pentingnya waktu senggang. Saya pernah mendapat cerita dari seorang bapak-bapak yang sudah usianya 65 tahun. Dia mengatakan bahwa saya kaget, tiba-tiba saya sudah tua saja. Kenapa? Karena sepanjang dari muda sampai pensiun dia sibuk. Karena dia bekerja di perusahaan mobil Toyota waktu itu. Dia bilang pagi berangkat, malam pulang, kadang Sabtu berangkat, Minggu juga, dan seterusnya. Dia mengatakan ternyata mahal. Saya tidak tahu apa-apa, saya belum apa-apa, saya belum kemana-mana. Tiba-tiba sudah pensiun. Harta segini-gininya, kata dia. Saya murid Abah tapi nggak pernah manakib karena waktunya susah. Karena pekerjaan saya yang dikontrak sekian tahun, padahal harta segini-gini saja, kata dia. Saya tahunya hanya dari rumah ke pabrik, hanya rumah ke pabrik, seperti itu. Saya mengamati dari cerita ini betapa betul waktu senggang itu, betapa mahalnya bagi orang-orang yang telah sibuk. Nah, maka hadis ini memperingatkan kepada kita dua nikmat yang manusia kadang menjadi tertipu, yaitu as-sihhatu wal faraghu. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, maka ketika kita punya nikmat sehat, yuk mari sama-sama kita amaliyah, tingkatkan zikir kita, khotaman kita. Ketika kita mendapat waktu senggang, waktu luang, kosong, manfaatkan kita manakib. Pagi ini kosong, langsung join manakib. Malam ini kosong, langsung join manakib. Itulah kita diperingatkan oleh hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa. Maka tugas kita adalah tiada lain, ujung-ujungnya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita sehat, di mana kita waktu luang. Walaupun dalam keadaan apapun kita mesti tetap zikir, tapi kadangkala betapa beratnya ketika sedang tidak sehat, betapa beratnya ketika sedang tidak waktu luang, terutama ketika zikir jahar. Jadi kita mesti lakukan terus zikir ini dalam keadaan apapun. Ya, karena kalau orang lalai dari zikir kepada Allah, maka jelas banyak referensi yang mengatakan berbahayanya orang lalai dari zikir kepada Allah. Orang yang melalaikan zikir kepada Allah, yang pertama misalkan menjadi golongan setan. Istahwadha alaihimus syaitan fangsahum zikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ini Al-Quran. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa kepada Allah, lupa zikir kepada Allah. Mereka itulah golongan setan. Nah, jadi orang-orang yang lupa kepada Allah adalah golongan setan. Kalau kita ini kan sebenarnya keluarga besar Nabi Adam alaihissalam, Bani Adam gitu ya. Kalau setan itu kan keluarga besar iblis, Bani Iblis gitu kalau kita sebut ya. Masa kita masuk menjadi Bani Iblis? Masa kita masuk keluarga besar setan? Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hati-hati, kalau kita menjadi keluarga Adam, menjadi Bani Adam, maka kita harus banyak berzikir kepada Allah. Siapa saja yang tidak berzikir kepada Allah, maka dia telah masuk pada keluarga besar iblis atau Bani Iblis. Karena tadi sebagai golongan setan, orang-orang yang tidak berzikir maka menjadi golongan, mereka itulah golongan setan, dan otomatis menjadi keluarga besar Bani Iblis. Na'udzubillah. Itu yang pertama, ketika orang lalai dari berzikir kepada Allah. Nah, maka Bapak Ibu, kita adalah golongan daripada manusia, golongan daripada guru-guru silsilah. Ya, Abah pernah mengatakan
Dan kita pernah tahu sejak masa Abah Anom bahwa tidak apa-apa, yang penting mah kita nyantol dalam gerbong. Walaupun gerbongnya gerbong paling akhir, gerbongnya gerbong yang tidak eksekutif, walaupun di situ banyak belukar dan lain-lain, gerbong itu bahkan ada hewan-hewannya, karena ada perilaku-perilaku hewan dalam diri kita. Tidak apa-apa, yang penting nyantol, yang penting jangan lepas. Kita nyantol kemanapun dengan susah payah. Kalau nyantol sampai gitu kan, kalau sudah nyantol sampai. Nah maka kita terus cantolkan diri kita dengan komunitas ini, cantolkan diri kita dengan Syekh Mursyid gitu. Jadi kita adalah golongan Syekh Mursyid, Syekh Muhammad Abdul Saifullah Masrur, golongan Syekh Mursyid Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, golongan Syekh Mursyid Abah Sepuh dan seterusnya. Hakikatnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Bapak Ibu, itulah kita bersyukur dengan kita menjadi golongan yang terbaik, golongan orang yang mendapat kebahagiaan. Kata Abah Awas mengatakan, ada kebahagiaan-kebahagiaan yang menjadi golongan ini, golongan yang talqin zikir kepada silsilah thariqah qadiriyah syabandiyah matsrilaya. Apa itu? Kita semua sudah pernah dengar bahwa orang-orang yang sudah mendapatkan talqin zikir, yang pertama dia punya tiket untuk mudik. Jadi kalau kita mudik, kita merantau, ini kan merantau kita di dunia ini. Kita akan kembali kepada asal kita. Kita akan kembali kepada asal kita, kembali kepada asal perjalanan kita sebagai roh. Nah, kalau kita tidak punya tiket untuk mudik kembali ke rumah kita, ke asal kita, maka bingung kita pakai apa. Kata Abah, kebahagiaan adalah yang pertama punya tiket untuk mudik. Yang kedua, kata Abah, orang-orang yang sudah talqin zikir mendapat kebahagiaan apa? Sudah tahu rute terdekat, tercepat untuk mudik. Artinya tidak kena macet, kata Abah. Tiketnya sudah punya, rutenya sudah tahu, terdekat, tercepat, dan tidak macet. Yang ketiga, ada tour guide-nya. Sudah punya tour guide untuk menghantarkan kita mudik. Nah, maka ketika di antara kita meninggal dunia, maka sering didoakan bahwa selamat ikut bersukacita dihantarkan oleh Syekh Mursyid. Nah, artinya itu tour guide gitu. Tour guide, Masya Allah, ini luar biasa. Kematian tapi punya tour guide. Jadi tidak lagi berbicara ketakutan, kekhawatiran, ketemu malaikat seperti apa, di alam kubur seperti apa, ketika sakaratul maut seperti apa, karena sudah punya tour guide gitu. Punya pembimbing yang menghantarkan untuk mudik, untuk kematian-kematian, menuju alam kubur, menuju alam akhirat, surga, neraka di sana. Ada tour guide-nya. Masya Allah. Jadi di dalam kematian itu bagi ikhwan, ini sabda Abah ya. Kalau kita terjemahkan lebih luas, bagaimana tour guide ini mengantar kepada kematian orang gitu ya, sampai ke alam kuburnya, di mana di alam kubur kita tahu ada siksa kubur, di alam kubur ada hal-hal yang tidak bagus karena ada perdosaan yang dibuat. Maka kita punya tour guide sampai nanti di Siratul Mustaqim gitu kan, sampai waktunya kiamat, usai kiamat, di situ penentuan surga neraka, sampai menuju Allah Subhanahu wa taala, kita punya tour guide-nya. Sungguh mengerikan kalau kita sendiri di dalam satu alam yang tidak kita mengerti, tidak tahu, kegelapan dan lain sebagainya. Kita aja di dunia hari ini, kita nggak tahu tempat, datang ke satu daerah tidak ada tour guide, kita bingung, kita sana kemari, kita datang, kita belum pernah datang ke Bali, taruh di bandara, kita bingung, nggak ada tour guide-nya, mau kemana, jalan seperti apa, naik apa. Atau kita ke negara tertentu, tidak ada tour guide-nya.
Nah, maka bersyukurlah Bapak Ibu ikhwan akhwat, itu kata Abah sudah punya target. Kemudian kata Abah apa? Yaitu kebahagiaan orang-orang yang sudah talqin zikir, selain punya tiket untuk mudik, sudah tahu rute terdekat, tercepat dan tidak macet, sudah punya tour guide, juga punya coupling, punya tempat mudik. Jadi ada tempatnya di sana, masya Allah sudah ditempatkan nih buat kamu. Ini ada coupling di akhirat nanti, ada tempat, ada rumah, ada tempat di mana kita kembali. Jadi tidak kita sewa hotel gitu ya, tidak sewa penginapan atau numpang ke tempat lain. Sudah disiapkan, sudah membuat coupling. Yang selanjutnya apa kata Abah? Sudah punya bekal untuk mudik. Coupling sudah punya, tour guide sudah punya, rutenya sudah tahu terdekat, tercepat. Kemudian punya tiket untuk mudik. Kalau nggak punya bekal, ya perjalanannya tidak nikmat. Sudah punya bekal untuk mudik kata Abah. Nah itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur kepada Allah. Maka Abah selalu mengatakan, mengajarkan kepada kita dalam kondisi apapun menjadi pribadi yang bersyukur. Karena kemanapun, apapun tugas kita di dunia ini, sebagai apapun, ujungnya adalah kita akan kembali mudik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada asal kita. Di mana orang mencari kebahagiaan, di mana orang mencari hakikat husnul khotimah di ujung kehidupannya dengan berbagai macam cara. Tapi Syekh Mursyid Abah Awas kepada kita semua telah memberikan jaminan bahwa kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Nah maka selalu kita bersyukur, diajarkan Abah dalam kondisi apapun menjadi pribadi yang bersyukur. Dan bersyukur ini adalah sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada guru kita. Dalam keadaan apapun, syakur kalimatnya. Kalau syukur, dikasih, berterima kasih. Kalau syakur, di atas syukur. Dikasih, berterima kasih. Tidak dikasih, berterima kasih. Bahkan, sudah bersyukur dulu dalam hal apapun. Kenapa? Karena sudah mendapat kebahagiaan. Jadi, sesusah apapun perjalanan, contoh kalau kita susah sekali perjalanan kita, berat sekali siang malam, tapi kita tahu nih di ujungnya kalau kita sudah sampai, maka kita mendapatkan keberlimpahan, mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan makanan yang enak, tempat yang enak, maka kita nggak terasa perjalanan berat pun. Sama perjalanan hidup kita, karena telah dijamin dengan tadi 5 kebahagiaan yang sudah disabdakan Abah kepada kita semua. Ya kita yakinkan karena beliau guru kita yang menjamin dengan kebahagiaan sabda ini. Yaitu punya tiket untuk mudik, sudah tahu rute, kemudian juga sudah punya tour guide, sudah punya coupling dan sudah punya bekal untuk mudik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya, semuanya selamanya untuk kita semua, pasangan kita semua, keluarga kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.